terhadap manusia itu melewati pembimbing, melewati orang-orang yang berpengalaman untuk menunjukkan siapa itu Tuhan. Tadi kita lihat dalam bacaan pertama, Eli ditanyai oleh Samuel karena Samuel dalam tidurnya di Bait Allah selalu dipanggil Samuel, Samuel berulang kali, dan akhirnya dia bertanya kepada Eli yang juga bekerja hidupnya untuk pelayanan di Bait Allah itu, suruh mengatakan, "Ya Tuhan, bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan." Di dalam hidup ini kita sering mendengar suara-suara panggilan macam-macam. Dan ya, anak-anak muda seperti Eli ini, Samuel ini butuh pendamping, butuh pembimbing, karena mendengar begitu banyak suara, maka perlu pembimbing, pendamping untuk menentukan ini suara baik, ini suara Tuhan, ini suara yang tidak baik, suara jahat. Sehingga hidup Eli tadi bahagia karena hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bisa akhirnya dengan bantuan Eli, Samuel bisa menemukan itu kehendak Tuhan untuk hidupku. Maka hidupnya bahagia tadi, berkembang dengan Samuel cerdas, penuh kebijaksanaan, menyertai dia. Lalu dalam bacaan Injil bagaimana Simon yang kemudian disebut oleh Yesus, "Engkau Peter, batu padas," namanya Kefas. Sebelumnya namanya Simon, kemudian disebut Petrus, Peter, Kefas. Engkau akan menjadi batu karang, menjadi pemimpin gerejaku, menjadi paus yang pertama, sekarang paus yang ke-200 berapa. Dia juga dikenalkan oleh Andreas. Murid-murid Yohanes Pembaptis pada waktu Yesus lewat, "Lihatlah anak domba Allah." Dan Andreas dan kawan-kawannya dikenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Akhirnya mereka meninggalkan gurunya dan mengikuti Tuhannya, Yesus itu. Setelah itu Andreas memperkenalkan ke saudaranya, "Simon, saya berjumpa dengan Yesus, Mesias." Maka dia diantar, dan Petrus disapa oleh Yesus, "Engkau Petrus, Kefas, batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Saudara-saudariku, setiap orang sekarang juga masih mencari dari lubuk hatinya yang paling dalam, mencari Tuhannya, tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita akan kebahagiaan yang ajak kalau aku bersatu dengan Allahku, dengan Tuhanku. Kalau aku dekat dengan Tuhanku, maka Simeon, Samuel, dan dekat dengan Tuhan, selalu hidup berkarya di Bait Allah, merasa damai. Itu yang dicari setiap orang.
Tetapi Allah atau yang maha tinggi itu siapa? Akhirnya ya Yohanes itulah anak domba Allah. Anak domba Allah artinya Tuhan memberi kuasa, Allah Bapa memberi kuasa kepada Yesus. Dia dikorbankan untuk hidup kita selamat, bahagia di dunia ini, juga bahagia langgeng di surga nanti. Bahagia yang mendalam itu tidak hanya bahagia di dunia ya. Seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan hanya sejahtera di dunia ini, tetapi nanti setelah mati, setelah badan kita ini berhenti, kita dipanggil Tuhan, ya, mereka akan bingung. Maka pada umumnya kaum-kaum yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, pendirinya ya Karl Marx, lalu psikoanalisa itu Freud, terus Darwin, sebelum meninggal mereka kembali menjadi Katolik, menjadi dimakamkan secara Katolik. Tapi ajaran-ajarannya ya mempengaruhi orang-orang yang supaya tidak percaya kepada Tuhan. Karena misalnya Darwin, kita kan bukan diciptakan, tapi kita kan dari nenek moyang kita kan dari orang hutan. Lalu Karl Marx itu yang menciptakan Partai Komunis Dunia itu, ya kita menciptakan dirinya, kita sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan. Maka orang-orang kita, Yohanes Pembaptis, orang yang punya pengikut banyak, dia melihat Yesus, itu kamu ikut sana. Kalau ikut saya bahagianya ya bahagia biasa, orang yang bertobat senang. Tapi kalau ikut anak domba Allah, bahagianya di dunia dan nanti bahagia abadi langgeng. Karena dia sudah mengalahkan maut, bangkit dari mati. Dan Yesus menoleh ke belakang, apa yang kamu cari? Setiap orang dari lubuk hatinya selalu mencari arti hidup, makna hidup itu. Terus menerus, maka ilmu pengetahuan apa saja sangat maju, karena mereka hanya mau mencari kehidupan artinya apa itu. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Untuk melihat orang ini punya motivasi yang menggerakkan hidupnya lebih dalam enggak? Nah, kita pun sering ditanya oleh Yesus, kita rajin ke gereja, kita berdoa, kita ikut kegiatan apa saja juga di gereja, di masyarakat, supaya hidupku punya arti, punya makna. Tanya kepada diriku, apa yang aku cari? Juga saya sebagai pastor yang lama puluhan tahun, selalu bertanya apa yang ku cari. Saya ke sini, saya membantu, diminta Romowin dan kemana saja di pastor, apa yang ku cari. Ya itu kemudian membahagiakan pikirannya, kemudian lebih hidupnya punya arti. Aku yang ku cari, membantu di gereja Stefanus yang menghadirkan Tuhan dalam Ekaristi. Aku memberi minyak suci malam-malam kemana. Aku mau menyelamatkan orang. Memberi pengakuan, aku mau menyelamatkan orang. Sehingga hidup saya punya arti, punya makna. Nah, saudara-saudariku, Yesus pun juga bertanya kepada Anda, apa yang kamu cari? Ke gereja, atau kalau alasannya yang dangkal, takut hukuman, karena enggak ke gereja, harus mentaati aturan, itu alasan dangkal. Tetapi semakin Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Alasan yang mendalam, aku ingin ke gereja, aku ingin bersyukur. Banyak berkat, terutama rahmat kehidupan,
rahmat, penebusan. Ku beri waktu untuk Tuhan. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Domingo, tunggal Tuhan. Dibuat hari Minggu karena hari Tuhan libur. Maka aku perlu bersyukur, dan syukur yang besar, yang utama itu ya Ekaristi. Itu alasan itu membuat hidup kita akan mudah bersyukur. Kalau mudah bersyukur, hatiku senang, gembira, ke gereja tidak menjadi beban. Lalu badanku senang, sukacita karena hatiku sukacita. Setelah itu hidupku ringan, bahagia. Tuhan bersatu dalam diriku, dekat dengan diriku. Tadi Yesus juga bertanya kepada Andreas, apa yang kamu cari? Terus dia datang dan melihat tempat Tuhan, dan mereka tinggal bersama Tuhan. Jam 4 sore. Artinya saudara-saudariku, Yohanes menulis Injil jam 4 sore, artinya senja. Banyak orang mencari Tuhan baru bisa menemukan setelah berumur panjang, sudah melewati pengalaman yang banyak, cobaan hidupnya, badai, kegagalan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia ini, dan akhirnya baru menemukan Tuhan jam 4 sore, artinya sudah hidupnya sudah senja. Jam 4 sore kan matahari sana. Dan itu masih banyak orang sampai sekarang ini bergulat untuk menemukan Tuhan. Meskipun banyak agama, tetapi orang-orang itu pada dasarnya dari hatinya yang terdalam ingin menemukan Tuhan yang sejati, yang membuat sungguh-sungguh hidup penuh persaudaraan, yang hidup penuh kedamaian, yang hidup penuh saling menghormati, ada keadilan di situ. Itu yang diharapkan dari kita. Masih banyak saudara-saudariku, meskipun di negara kita itu banyak agama dan banyak penganutnya, kita juga demikian. Tetapi seperti Yohanes, Andreas, dan Yohanes Pembaptis, mereka para murid itu mencari selama hidupnya Tuhan yang sungguh abadi, itu yang sungguh menyelamatkan, membuat kebahagiaan itu jam 4 sore. Maka kita diminta, mari kita seperti Eli kepada Samuel, kita seperti Yohanes Pembaptis kepada Andreas dan kawan-kawannya, dan Andreas kepada Simon, tunjukkanlah kepada banyak orang yang aku sudah melihat Tuhan. Yang kau cari-cari itu lewat agamamu itu, Tuhan yang sejati. Yohanes Pembaptis juga mengajarkan Yahweh, Musa, tapi aku melihat anak domba Allah. Andreas dan kawan-kawannya agamanya juga Yahudi, tapi aku melihat Yesus. Kita hidup, maka lewat Anda menjadi Eli dan Yohanes Pembaptis dan Andreas menjadi pembimbing hati nurani banyak orang. Aku sudah melihat Tuhan. Dengan kehadiran Anda, sehingga kebahagiaan kita bahwa kita sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan, tidak hanya untukku, tetapi aku harus berbagi, memberi kebahagiaan itu. Dengan apa? Ya, kita dipanggil berbeda-beda. Saya sebagai imam, ada biarawati, biarawan, para suster. Anda sebagai awam, ya terutama lewat tindakan kasih. Ya, yang hidup yang penuh bersyukur, penuh pengampunan. Hari kemarin gak usah memikirkan dosa-dosaku, kelemahanku, Tuhan mengampuni. Tetapi lihatlah hari ini kita memandang ke bawah, masih banyak orang yang menderita, maka aku bersyukur. Karena kita kadang-kala merasa paling menderita. Lalu memandang ke atas penuh harapan. Aku menuju kepada Yesus, Tuhanku, penyelamatku, penebusku, sumber kebahagiaanku. Maka Anda diharapkan menjadi pembimbing banyak orang di masyarakat Anda sebagai awam.
dengan tindakan kasih, memperhatikan yang lebih menderita dari kita, yang lebih miskin, yang diperlakukan tidak adil dengan kasih, tetapi juga dengan pengampunan, mengampuni istriku, suamiku yang dekat-dekat padaku, dan juga dengan ramah untuk menunjukkan bahwa kita menjadi murid-murid Yesus sungguh sukacita dan bahagia. Dan itu Anda diharapkan menjadi pembimbing masyarakat banyak orang. Mereka yang masih mencari terus menerus. Anda yang gandeng mereka, tunjukkan. Itu Tuhanku Yesus Kristus yang mencintai kita, menyelamatkan, menebus kita. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat.